Selamat berjumpa kembali pada program perkuliahan pengolahan citra digital. Kali ini kita memasuki bab 7. Kita akan membahas tentang image enhancement dalam kajian image smoothing dan image sharpening. Kita memasuki subbab image smoothing. Image smoothing biasa dilakukan untuk menghilangkan efek pada citra digital yang disebabkan oleh keterbatasan sistem pencuplikan atau kanal transmisi. Kemudian, image smoothing juga merupakan suatu teknik penghalusan yang menggunakan dua buah metode. Yang pertama, menggunakan domain spasial, misalnya metode min, median, dan modus filtering. Berikutnya adalah menggunakan domain frekuensi, contohnya low pass filtering. Yang terakhir, image smoothing memiliki efek samping, yaitu citra menjadi blur. Sekarang kita mulai membahas dimulai dari domain spasial, yaitu kita awali dengan min filtering menggunakan cara neighborhood averaging. Kita mulai tahapan-tahapannya. Pertama, diberikan bagian citra n kali n pixel. Kita masukkan ke dalam bentuk fungsi fx, y. Nah, citra hasilnya merupakan citra gx, y. Untuk memperoleh hasil fungsi gx ini dilakukan dengan cara merata-ratakan nilai gray level pixel pada fx, y yang termasuk dalam area tetangganya. Kita lihat persamaannya. Di sini g fungsi xy sama dengan 1/m besar sumasi dari anggota n dan m kecil, di mana n dan m kecil ini merupakan elemen dari S. Sumasi ini merupakan penjumlahan dari fungsi n, m, di mana x dan y merupakan bilangan integer, diawali dari 0 sampai ke n besar min 1. Kita jelaskan persamaan berikut ini. S adalah himpunan titik koordinat yang merupakan tetangga dari titik x, y, termasuk x, y itu sendiri. Sedangkan M adalah jumlah titik dalam neighborhood. Neighborhood tidak selalu berbentuk bujur sangkar. Pada slide sebelumnya dibahas tentang konsep ketetanggaan. Mari kita bahas tentang matriks ketetanggaan. Di sini terdapat dua buah gambar matriks ketetanggaan. Misalnya pada kasus gambar yang sebelah kiri itu berbentuk matriksnya 3,3. T adalah nilai x, y. Sedangkan angka 1 sampai 8 adalah tetangganya. Untuk kasus 5 kali 5 bisa kita lihat T adalah titik x, y. Sedangkan angka 1 sampai angka 24 itu adalah tetangga-tetangganya. Di sini biasanya n merupakan bilangan ganjil. Biasanya titik x, y terletak di tengah matriks. Nah, bagaimana dengan matriks massnya? Ukuran matriks mass sama dengan matriks ketetanggaan. Apa manfaatnya? Di sini digunakan untuk menyimpan operasi yang akan dikenakan terhadap matriks ketetanggaan, di mana isi matriks mass menentukan operasi terhadap matriks ketetanggaan. Untuk kasus averaging matriks, kita gunakan 1/m besar. Operasi secara skalar kita rumuskan, di mana G besar fungsi x, y sama dengan sumasi dari n, m yang merupakan anggota dari S, di mana max n, m dikali neighborhood dari n, m. Di sini digambarkan tentang proses pembentukan citra awal, kemudian menggunakan min filtering menghasilkan citra hasil. Kita ambil kasus suatu citra awal dengan titik tengahnya 180. Bisa kita lihat pada matriks sebelah kiri bawah, jika kita ambil tetangganya adalah 3 kali 3, maka area di seputaran nilai 180 dari mulai angka 90, 3, 81, 9, 45, 27, 18, dan 9 itu merupakan neighborhood dari 180. Kemudian kita gunakan mass. Massnya adalah 1/m. Jumlah m di sini ada 9, maka kita gunakan massnya 1/9 untuk semua nilai. Lalu kita gunakan operasi perkalian skalar, sehingga diperoleh nilai-nilai di sebelah kanan bawah. 10, 3/9, 9, 1, 20, 5, 3, 2, 1. Lalu semuanya itu kita jumlahkan, diperoleh nilai 51,3. Kita bulatkan menjadi 51. Sehingga citra awal yang nilai intensitasnya 180 setelah dilakukan operasi min filtering menjadi 51.
Cara singkatnya adalah, karena yang sebenarnya dilakukan adalah mencari rata-rata, maka dapat langsung dilakukan penjumlahan isi matriks neighborhood yang baru, kemudian membaginya dengan n besar kali n besar. Di sini kita tidak perlu mengalihkan satu per satu, baru kemudian dijumlahkan. Ini adalah cara singkatnya atau shortcut. Gambar ini contoh dari kasus min filtering. Di sini terlihat sebelah kiri gambarnya terdapat noise berupa salt, yaitu titik-titik putih. Kemudian dilakukan min filtering, hasilnya gambarnya menjadi lebih blur, namun noise-nya menjadi berkurang. Di sini terlihat dari gambar Lena yang sebelah kiri semakin ke kanan semakin blur. Mengapa terjadi seperti ini? Ini disebabkan karena tingkat blurring yang diperoleh pada citra hasil sebanding dengan ukuran matriks ketetanggaan yang digunakan. Artinya, pada gambar di bawah, semakin besar matriks ketetanggaannya, maka hasil yang diperoleh gambarnya akan semakin blur. Untuk mengurangi efek blurring pada sisi pixel, kita gunakan persamaan berikut, di mana G fungsi XY, kasus pertama, 1 per M sumasi dari M kecil N kecil elemen dari S besar, di mana fungsi f M, N jika harga mutlak f x, y dikurangi 1 per M sumasi M, N elemen S besar, fungsi f n, N harga mutlak lebih kecil dari T, atau nilainya tetap fungsi f, x, y untuk kasus selain di atas. Masalah pada min filtering. Pertama, kita harus mencari cara untuk mempertahankan sisi atau detil tepi. Alternatif solusinya adalah menggunakan threshold. Namun, di sana muncul masalah. Penentuan thresholdnya yang agak rumit, maka mungkin diperlukan sedikit trial and error untuk mencapai threshold yang optimal. Alternatif lain untuk memecahkan masalah min filtering ini, kita gunakan median filtering. Median filtering, idenya adalah nilai median dari piksel-piksel dalam matriks ketetanggaan digunakan sebagai warna piksel fungsi x, y. Metode ini bersifat spike sementara, diinginkan untuk tetap mempertahankan ketajaman sisi. Algoritma untuk mencari median filter. Pertama, masukkan nilai-nilai dalam matriks neighborhood dalam matriks satu dimensi. Kedua, urutkan nilai dalam matriks satu dimensi tersebut. Ketiga, tentukan nilai tengah sebagai pengganti dari fungsi f, x, y. Berikut adalah contoh gambar yang terkena noise salt, kemudian dilakukan median filtering dengan mask 3x3. Terlihat bahwa noise-nya menghilang, gambarnya agak blur. Namun, gambar ini masih lebih baik dibandingkan dengan metode yang menggunakan min filtering. Modus filtering, idenya warna yang paling banyak muncul dalam matriks ketetanggaan digunakan sebagai warna f fungsi f, x, y. Kita ambil contoh pada matriks di samping, nilai yang sering muncul adalah 9, sehingga warna f, x, y diubah dari 180 menjadi 9. Kita lihat gambarnya untuk kasus modus filtering. Citra yang dikenai noise salt, kemudian menggunakan modus filtering dengan mask 5,5. Untuk kasus gambarnya yang memiliki gambar-gambar blok atau gradasinya kurang, modus filtering ini menghasilkan gambar yang lebih baik. Namun untuk kasus yang bila gradasinya cukup banyak dan perubahan intensitasnya cukup besar, maka modus filtering ini kurang tepat digunakan. Di sini citra asli yang terkena noise, kemudian dilakukan 3 buah metode yang kita pelajari sebelumnya, min filtering, median filtering, dan modus filtering, dengan 3 kasus yang berbeda-beda, menggunakan matriks ketetanggaan 3x3, 5x5, dan 7x7. Anda bisa lihat di sini, yang paling optimal adalah menggunakan median filtering dengan matriks ketetanggaan 3x3. Bila tadi yang diambil contoh adalah citra animasi, kali ini kita gunakan citra yang diambil dari scene. Terlihat bahwa yang terbaik tetap menggunakan median filtering dengan matriks ketetanggaan 3x3. Tadi kita sudah membahas dari sisi domain spasial. Sekarang kita masuk pada domain frekuensi. Low pass filtering merupakan blurring pada domain frekuensi. Sisi dan transisi tajam lain, misalnya noise,
pada gray level dari suatu citra berkontribusi terhadap frekuensi tinggi pada transformasi Fourier. Blurring dapat dilakukan dengan menyaring atau menghilangkan frekuensi tinggi. Di sini kita lihat low pass filtering. Low pass filtering artinya yang frekuensi rendah akan diloloskan, sedangkan frekuensi yang tinggi akan dihilangkan. Di sini terlihat citra pena, yang atas adalah citra aslinya, kemudian dilakukan transformasi Fourier, gambarnya seperti di kanan atas. Citra lena yang dilakukan blur, di sebelah kanan bawahnya dilakukan transformasi Fourier, gambarnya seperti terlihat. Gambar yang blur, sisi-sisi tepinya tidak terlihat jelas, muncul warna putih yang benderang seperti pada gambar FFT yang di atas. Hal ini disebabkan pada FFT yang di bawah, dia hanya melokalisir yang frekuensinya rendah. Kita lihat yang terpusat di tengah saja, sedangkan yang jauh dari tengah dia hilangkan. Ini mengakibatkan hanya frekuensi rendah saja yang ditampilkan, sedangkan frekuensi tinggi yang detail dihilangkan. Ini adalah dampak dari low